Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egy Prasetyo dengan NIM L1A119135 dari R002. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian zakat mal. Zakat mal adalah atau bisa disebut sebagai harta. Menurut bahasa lugat, harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk memiliki, memanfaatkan, dan menyimpannya. Menurut syariah, harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai dan dapat digunakan atau untuk dimanfaatkan menurut galibnya atau lazimnya. Sesuatu yang dapat disebut dengan mal atau harta apabila memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dikuasai. Yang kedua, dapat diambil manfaatnya sesuai dengan pertanian, uang, emas, perak, dan lain-lain. Zakat mal dikategorikan sebagai harta jika memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, milik penuh. Artinya, harta yang akan dizakatkan harus merupakan milik individu atau lembaga yang akan mengeluarkan zakat. Yang kedua, berkembang. Bila digunakan untuk kepentingan usaha, harta tersebut memiliki potensi untuk bertambah dan berkembang jumlahnya. Yang selanjutnya, yang ketiga, mencapai nisab. Nisab artinya ukuran atau jumlah minimal harta, sehingga wajib dizakatkan. Tidak ada ketentuan wajib berzakat atas harta yang belum memenuhi nisab. Selanjutnya, yang keempat, melebihi kebutuhan pokok. Artinya, orang yang mengeluarkan zakat mal hendaknya memastikan bahwa kebutuhan pokok diri dan keluarganya sudah betul-betul tercukupi. Yang kelima, bebas dari hutang. Artinya, seorang yang memiliki utang dan jika dikonversikan ke harta mengakibatkan tidak terpenuhinya nisab, maka dirinya bebas dari kewajiban membayar zakat mal. Yang terakhir, berlalu 1 tahun. Artinya, harta yang wajib dizakatkan adalah harta yang masa kepemilikannya sudah mencapai minimal 1 tahun atau haul. Ini berlaku untuk hewan ternak, perhiasan, harta simpanan, dan hasil perniagaan. Ada pula jenis-jenis zakat mal yang bisa beragam, tergantung jenis dan macam objek yang dizakatkan, yakni hewan ternak meliputi segala jenis dan ukuran ayam, domba, kerbau, kambing, dan sapi. Emas dan perak meliputi segala perhiasan atau harta yang terbuat dari emas, perak dalam bentuk apapun. Hasil pertanian yaitu jenis tumbuhan yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, padi, umbi-umbian, sayuran, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dan lain-lain. Ada pula niat yang harus dilakukan saat melakukan zakat mal. Bagi para muzaki yang ingin mau membayar zakat mal, saya akan memberikan bacaan atau niatnya zakat mal. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal mali fardhu lillahi ta'ala. Yang artinya, aku niat mengeluarkan zakat mal fardu karena Allah Ta'ala. Demikianlah niat zakat mal. Berdasarkan firman Allah Quran Surat At-Taubah ayat 60 bahwa yang berhak menerima zakat atau mustahik sebagai berikut. Yang pertama, orang fakir, orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. Yang kedua, orang miskin, orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Yang ketiga, amil, orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Yang keempat, mu'alaf, orang yang kafir
yang ada harapan masuk Islam, dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Yang kelima, hamba sahaya, memerdekakan budak, mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. Yang keenam, orang berhutang. Orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam, dibayar hutangnya itu dengan zakat walaupun ia mampu membayarnya. Yang ketujuh, sabilillah, yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Di antara mufassirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup untuk kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit, madrasah, masjid, pesantren, ekonomi, dan lain-lain. Yang kedelapan, Ibnu Sabil. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dan perjalanannya, atau juga orang yang menuntut ilmu di tempat yang jauh yang kehabisan bekal. Baiklah, mungkin cuma itu yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.